Di dunia dengan tatanan baru, sebagian manusia membangkitkan kemampuan superhuman yang dikenal dengan player. Mereka bertarung untuk menaklukkan tower yang tiba-tiba muncul. Aku adalah player level 1 terkuat di dunia. Video ini merupakan kelanjutan cerita dari part sebelumnya. Di cerita sebelumnya, tim Gigyu melawan player yang menyerang gate-nya. Gigyu membuat semua player tak berkutik. Setelah itu tiba-tiba Demon Leviathan yang bersemayam di wadah Donghae keluar. Tapi di tengah pertarungan, Ha Song So muncul dan membawa kembali Donghae. Setelah kepergian Ha Song So, Rui bilang, "Aku tidak tahu kenapa Master menghindari pertarungannya. Tapi sepertinya situasi menjadi tenang sekarang. Master, untuk saat ini pergilah menuju para manusia. Bawahanku memang meliputi mereka, tapi muncul sedikit masalah di sana." Terlihat para player saling bertengkar. Seseorang dari guild Iron menyerang. Posisi pemimpin guild seharusnya menjadi milikku. Choi heran. Apa yang kau lakukan? Satu gerakan Choi Changyong melepaskan pedang orang dari guild Iron. Choi heran. Apa masih ada demon yang tersisa? Apa-apaan semua ini? Player lainnya terus bertengkar. Aku tidak pernah menyukaimu dari awal. Kalau kau punya masalah, datang bertarung denganku. Gigyu memperhatikan situasi dari atas. Kenapa bisa terjadi kekacauan begini? Rui menjawab, itu adalah pengaruh Leviathan. Leviathan itu raja keirian. Dia memperkeruh dan memperkuat keirian yang semua orang miliki. Manusia benar-benar lemah pikirannya. Hey El, gunakan Divine-mu untuk mengusir energi Leviathan, karena kau tidak terpengaruh langsung. El hanya terdiam. Ia malah mengingat kenangan saat Gigyu dekat dengan beberapa wanita. El seperti cemburu. Gigyu heran. El, apa ada masalah? Apa kau terluka? El sadar. Tidak, Master. Baiklah, sekarang aku akan menghilangkan energi Leviathan. Rui menyadari sesuatu terhadap El. Setelah itu cerita berlanjut di dalam tower Gigyu. Gigyu bangun dari tidurnya. Sudah aku bilang aku sungguh baik-baik saja. El sudah memulihkan diriku dan aku bisa menangani Life Force sekarang. Rui di depannya bilang, kau menggunakan hyperspeed dan juga chaos. Apapun yang kau bilang, kau akhirnya memaksa tubuhmu. Kau harus istirahat sedikit, Master. Rui tiba-tiba tersenyum. Jangan mengkhawatirkan para korban yang terluka. Mereka sedang diobati di tempat penampungan bantuan sementara. Dan satu-satunya orang yang selamat dari guild Iron sedang diinterogasi penuh oleh Patua Huang. Saat ini yang paling tidak berguna di sini adalah kau, Master. Rui senang meledeknya. Gigyu bingung, harus banget kamu mengatakan itu. Ngomong-ngomong Rui, andai aku melawan Leviathan sampai akhir, bisakah aku menang? Rui menjawab, bisa iya, bisa tidak. Aku tak tahu cara apa yang digunakannya, tapi Leviathan yang datang itu adalah tubuh asli. Tentu saja karena wadahnya adalah Kim Donghae, dia tidak dalam wujud utuhnya. Meski begitu dia tetap kuat. Gigyu heran, padahal dia tidak utuh tapi tetap sekuat itu. Rui berkata, bukankah aku sudah bilang padamu ketika kau melawan Belphegor? Dia itu yang terlemah di antara 7 raja. Masih terlalu cepat bagimu untuk melawan Domination Red. Tapi kau tak usah cemas. Leviathan yang mewujudkan dirinya sendiri itu kemungkinan menerima imbas besar tersendiri. Dia bahkan tidak bisa bertindak untuk sementara waktu. Tapi ada sesuatu yang lain. Gigyu bilang, maksudmu Ha Song So bukan? Rui bilang, benar, bagaimana menurutmu? Bukankah ada yang aneh? Gigyu mulai berpikir, awalnya aku benar-benar merasa itu berbahaya. Tapi jika dipikir lagi, merasakan keberadaannya saja aku tidak bisa. Dugaanku sepertinya dia bukan entitas yang nyata. Lebih seperti ilusi atau semacamnya. Sudahlah, terlepas dari itu aku harus menaiki tower agar semakin kuat.
Rui tersenyum. Dalam hatinya ia bilang, kau baru saja susah payah melewati lantai 50. Pemikiran untuk bertarung dengan Leviathan itu berada di tingkatan yang benar-benar absurd. Beberapa waktu kemudian, masih di dalam gate Gigyu, di ruang rapat, Gigyu sedang bicara dengan Seonpil dan Choi Changyong. Baiklah, kalian berdua terima kasih sudah mau berkumpul di sini. Apa kalian istirahat dengan nyaman? Seonpil dan Choi berkata, terima kasih karena kau sudah menyelamatkan kami. Gigyu bilang, aku sudah dengar dari El, guild kalian ingin membentuk aliansi denganku, tapi bagaimana aku bisa mempercayai kalian? Sementara itu di puncak Tower Gigyu, El sedang bicara dengan Rui. El bertanya, Rui kenapa memanggilku ke sini? Satu-satunya orang yang bisa memerintahku adalah Master. Sejujurnya aku tidak suka. Rui menjawab, diam dasar merpati. Aku memanggilmu ke sini bukan untuk main-main juga. Kau sudah tahu bukan soal kondisimu yang tidak wajar sekarang. Siapa sangka pelayan dewa telah menjadi sangat manusiawi. El sedikit kesal mendengar itu. Rui bilang lagi, tapi terserahlah, aku tak peduli kau punya perasaan atau pikiran apa. Tapi jika kau menjadi penghalang kemajuan Master, aku takkan diam saja. Kembali ke obrolan di ruang rapat, Seonpil berkata, maaf Hyung, kami benar-benar tidak tahu malu. Kami sudah pernah mengkhianatimu sekali. Gigyu mencoba untuk tenang. Aku tahu kalian tidak punya banyak pilihan. Kalian sudah minta maaf, jadi tidak perlu mengatakannya lagi. Aku mungkin akan melakukan hal yang sama jika aku jadi kalian. Yang aku tidak habis pikir, Guild Master Kim Dong-hai dirasuki oleh sosok demon. Dan ada banyak demon penyusup ke dalam Guild Blue Dragon. Itu meragukan kalau kalian tidak berpihak dengan mereka. Mendengar semua itu, Choi Changyong lalu berdiri. Ia menjawab, sejujurnya kami berada di posisi yang sama. Sedikit kelewatan bagi kami untuk mengatakan hal seperti ini. Tapi kami tidak bisa sepenuhnya yakin kalau kau juga bukan musuh umat manusia. Tapi kami memutuskan untuk mengambil kesempatan. Anggap saja ini caraku untuk menunjukkan tekadku. Kemudian Choi Changyong melukai matanya. Semua yang di sana heran. Choi berkata, aku tahu hal ini kejam, tapi bisakah setidaknya kau memberi kami satu kesempatan untuk mendapatkan kepercayaanmu? Gigyu menjawab, kenapa kau sampai sejauh ini? Bukankah kau punya dendam pada aku? Choi menjawab, kamu mungkin tidak mengerti karena kau orang yang kuat. Tapi dalam peperangan besar ini, orang lemah seperti kami memerlukan sesuatu hal untuk dipegang agar bisa bertahan hidup. Kami kesulitan untuk bertahan. Nyawa anggota guildku bergantung pada aku. Jadi peduli apa soal dendam pribadi? Gigyu hanya tersenyum. Guild Blue Dragon, salah satu dari 10 guild teratas, menyebut dirinya sendiri lemah. Orang-orang akan tertawa jika mendengarnya. Gigyu berdiri, bergerak dengan cepat ke belakang Choi. Diamlah, Gigyu mengeluarkan life force untuk menyembuhkan mata Choi Changyong. Choi heran, apa-apaan ini? Seonpil yang melihat itu dalam hatinya bilang, setelah aku pikir-pikir, dia menutup lubang di perutku. Lalu sekarang dia memulihkan mata yang hilang. Kemampuan healingnya setidaknya setara dengan healer high rank. Sebenarnya Gigyu Hyung ini siapa? Gigyu berkata, ngomong-ngomong sesuai ucapan Guild Master Choi Changyong, menunjukkan tekad saja tidak cukup untuk mendapatkan kepercayaan penuh. Aku perlu jaminan. Semuanya heran, apa maksudmu? Gigyu menjawab, aku punya proposal. Beberapa waktu kemudian, Gate telah memanifestasikan menjadi Eden. Awalnya pintu masuknya berada di luar, tapi dengan terciptanya Gigyu Tower, lokasi asli rumah Gigyu menjadi lantai pertama Gigyu Tower. Dan menjadi pintu masuk yang baru. Terlihat banyak mobil mewah di lantai masuk Tower Gigyu.
Di dalam Gigyu sedang bicara dengan Tuan Huang. Lingkungan di dalam gate tidak banyak berubah. Meskipun gate-nya dimanifestasikan ke dunia nyata, hanya ada beberapa landmark yang muncul. Tuan Huang ngobrol sambil melakukan sesuatu pada orang Guild Iron. Jumlah Sky Island tidak berkurang dan Crystal Mine juga sama. Wilayah Fortis masih di dalam gate. Jadi kenapa kau berencana untuk membangun kompleks perumahan di sini? Gigyu bilang, benar, kita berencana untuk memindahkan Guild Blue Dragon dan Morning Star bersama dengan keluarga mereka. El bilang, seperti yang diharapkan dari Master, Anda memang baik hati, bahkan sampai merangkul keluarga para pengacau. Terbuka dan tertutupnya gate di bawah kekuatan Master sendiri. Bahkan jika terjadi kekacauan di dalam Eden, tempat ini akan menjadi yang paling aman di bumi. Rui bilang, "Hei El, jaga ucapanmu." Sebagai seorang Master, dia benar-benar membuatkan cara yang jahat. Jika Master mati, ego yang terling juga mati dan gate-nya juga akan menghilang. Sederhananya, mereka adalah jaminan. Master menjadikan keluarga mereka sebagai sandera. Aku sungguh menyukainya. Tuan Huang bicara lagi, berkat revolusi Brunhat, jumlah gate tetap bertambah secara drastis. Dari 2 gate menjadi 5 gate. Gate pertama telah dipindahkan dari basement ke lantai pertama Gigyu Tower. Gate kedua ada di dalam markas bawah tanah Guild Iron. Dan gate ketiga ada di sana. Mereka kemudian pergi ke asosiasi dan bertemu dengan Sung Hon. Huang bilang, gate ketiga ada di benteng milik Gregory. Sung Hon bilang, ini benteng spesial, tapi tidak semua benteng spesial begini. Choi heran, apa rumor itu benar bahwa tempat ini bisa menuju asosiasi? Sung Hon mengajak mereka jalan-jalan dan bercerita. Lebih tepatnya ada jalan rahasia di bawah tanah menuju asosiasi. Jalan tersebut tertutup rapat-rapat oleh perangkat penghalang. Untungnya anggota Iron dan Karvan belum sadar. Huang bilang, alat ini telah dimodifikasi sedemikian rupa, tinggal otak-atik sedikit saja dan tidak akan ketahuan. Gate telah selesai diperbaiki. Gigyu berkata, selesai juga. Sekarang kita bisa keluar masuk antar gate dan tempat ini kapanpun kita mau. Seonpil, Choi Changyong, kuil kalian berdua diketahui publik telah mundur. Musuh mungkin akan mencurigai sesuatu, tapi untuk sementara bersikaplah normal saja. Gate ini adalah kondisi siap bertarung sebagai benteng kita. Mulai sekarang, tempat ini adalah markas kita. Tetua, tolong aktifkan penghalangnya di sini. Baiklah. Sung Hon, tolong lacak Guild Karvan dan juga Kohyum Cheol. Serahkan pada aku. Dan untukku, aku akan menaiki tower. Gigyu memakai sebuah topeng Halloween level 10. Skill penyamaran, mengambil sosok mereka yang telah mati, dapat menirukan wajah, suara dan bentuk tubuh, hanya berlangsung bagi mereka yang telah dibunuh oleh user atau egonya telah dibunuh. Gigyu menciptakan ego baru. Cerita berlanjut di lantai 51. Gigyu dengan penyamarannya menghabisi para monster golem. Rui bilang, sepertinya tidak ada pilihan lain. Semua skill yang kamu miliki itu terlalu mencolok. Semua orang pasti akan mengenalmu. Brunhat bilang, Master memang terkenal. Gigyu menjawab, sudahlah, haruskah aku mengambil beberapa kristal? El bilang, sungguh hebat Master. Walaupun sudah kaya tapi masih berhemat. Rui bilang, dia itu pelit. Brunhat bilang, Master itu cermat. Gigyu bilang, semua itu juga termasuk experience. Tidak mungkin aku membiarkan mereka tergeletak begitu saja. Dan sepertinya sudah saatnya kau keluar, Houres. Dari dalam gate, Houres berhasil dijadikan ego dalam wujud demonnya. Houres langsung berlutut, sesuai perintahmu Master. Houres level 127, skill, steal, kamuflase. Gigyu berkata, Houres bagaimana dengan tombak yang telah kuberikan padamu? Houres menjawab, maafkan aku yang lancang, tapi tombaknya sangat buruk.
Terdengar suara dari tombak tersebut. Apa yang kau bilang barusan? Siapa juga yang meminta pendapatmu? Kau kira aku tetap bersamamu karena aku mau? Percayalah, aku sungguh ingin membuat lubang di kepalamu saat ini juga. Han Junhyuk, ego tombak, skill, penutupan keberadaan. Gigyu sejenak berpikir, Han Junhyuk, kepala guild cabang Karvan, tak kusangka bahkan dia pun akan berakhir menjadi ego. Rui bilang, pasti karena dia dimatikan oleh kemampuan setengah matang devouring itu. Ya ampun, semakin hari semakin aneh saja. Gigyu lalu bertanya, Howres, Han Junhyuk, aku ada misi untuk kalian. Rupanya guild Karvan telah menangkap raid player di dalam tower, bukan? Junhyuk bilang, betul, sebagian di antaranya mereka rekrut, sementara sebagian lagi yang melawan digunakan sebagai subjek percobaan untuk first potion. Mereka juga tidak keberatan membuang mayat mereka. Gigyu menjawab, kalau begitu kita harus bertindak. Mulai sekarang tugas kalian berdua kumpulkan raid player yang ada dalam tower. Rui bilang, boleh juga rencananya. Dengan begitu kita dapat menghambat suplai bahan percobaan dan kita bahkan bisa saja memperkuat pasukan kita. El bilang, hebat sekali Master, sungguh cemerlang. Brunhat bilang, Master orang yang jenius. Tak lama Heart menghubungi, Master, wanita itu telah mengunjungi Eden. Beberapa waktu ke belakang, di suatu tempat, Demon King Yosung sedang bicara dengan Baal. Demon King bilang, Baal, kau merasakannya juga bukan? Hasongso telah bergerak, sepertinya sudah saatnya aku kembali ke Korea. Baal menjawab, itu berbahaya. Apa kau tak merasakan keberadaan Leviathan juga? Demon King menjawab, itu justru kenapa aku harus kembali. Situasinya bisa jadi akan lebih buruk, tapi sayang sekali kalau muncul dengan tangan kosong setelah pergi selama ini. Kalau dipikir-pikir, ketua Guild Iron terletak di Korea, bukan? Aku akan mengambil kepalanya dan memberikan kepada muridku sebagai hadiah. Aku yakin dia pasti suka. Kita akan membuat penyapuan bersih Iron Guild. Beberapa waktu kemudian, berita besar tersiar. Gate raksasa muncul di atas Seoul membuat kepanikan. Terlebih lokasi ada di atas rumah dari buronan kelas atas Kim Gigyu. Itu menambah kontroversi. Ada rumor yang mengatakan bahwa Kim Gigyu memiliki kemampuan unik yang berhubungan dengan Gate. Ditambah lagi tim pengintai Iron Guild telah disapu bersih di dalam Gate. Choi Chang-yong bicara di depan media. Ketua Guild Blue Dragon menyatakan bahwa tim pengintai terpecah sehingga sulit untuk memahami situasi secara rinci. Tapi ada lebih dari beberapa hal yang mencurigakan. Penyapuan bersih Iron Guild memiliki kemiripan dengan insiden Yok Samdong. Di sisi lain di Tower Gigyu, Heart bilang wanita itu telah datang berkunjung ke Eden. Gigyu langsung menemuinya di ruang rapat. Orang itu bilang, kenapa? Apa tidak sesuai dengan ekspektasimu? Sudah lama tidak berjumpa Gigyu. Ternyata itu adalah penasehat Lim Hyesok. Terlihat ia juga membawa Minso. Gigyu Hyung, lama tak bertemu. Tuan Huang kemudian datang. Ah, Hyesok Nona. Gigyu dalam hatinya heran. Aku pernah mendengar sebelumnya, tapi memanggilnya Hyesok Nona masih terasa aneh. Brunhat bilang, kalau dia saudara ayah, aku harus memanggil dia apa? El bilang, dia sebenarnya itu kan bibi, tapi karena tidak ada hubungan darah, panggil saja sesukamu. Hyesok menyapa balik, sudah lama tak jumpa Ji Cheol. Minso langsung memeluk Tuan Huang, aku merindukanmu kakek. Huang bilang, pria tua ini juga merindukanmu Minso. Gigyu lalu bertanya pada Hyesok, ngomong-ngomong bagaimana dengan keluarga aku? Hyesok menjawab, Sojung sudah ditangani, jadi kau tidak perlu khawatir. Gigyu bilang, ada banyak yang ingin kutanyakan, sebenarnya apa yang terjadi sewaktu kepergianku?
Hyesok berkata, aku tidak punya banyak sisa waktu sekarang. Aku akan menjawab semua pertanyaanmu kalau kau menerima satu permintaanku ini, dan aku sepenuhnya akan berada di pihakmu. Gigyu heran, apa maksudmu? Hyesok berkata, tolong selamatkan Yobin. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Mohon maaf jika ada salah. Admin pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.